Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari semua? Puji Tuhan. Dalam realita kehidupan kita di masa kini Bapak Ibu Saudara-saudari, yang penuh dengan berbagai persoalan duniawi dan kecanggihan teknologi yang menjadi pencobaan bagi kita untuk harus menyesuaikan diri, tetapi ada juga godaan dunia di masa kini yang menggiurkan kita, yang mungkin bisa mendatangkan penikmatan belaka dalam kehidupan ini, sehingga terkadang kita terlena dengan tawaran-tawaran dunia dan persoalan di masa kini, sampai-sampai kita bisa melupakan Tuhan kita dan menjauh daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui teks Daniel 1 ayat 1 sampai 21 saat ini mengisahkan tentang peristiwa pengepungan Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar yang terjadi pada tahun ketiga masa pemerintahan Raja Yehoyakim, yang mana pada abad ke-7 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda berada di bawah ancaman dari kerajaan Babel yang sedang mengalami kejayaan di masa itu. Ketika Raja Nebukadnezar datang dan menyerang Yerusalem saat itu, dia membawa tawanan-tawanan dari keluarga kerajaan dan bangsawan Yehuda. Di dalamnya ada 4 pemuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Dalam masa pembuangan ini, orang-orang Israel yang diasingkan ke Babel menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan identitas keagamaan dan budaya mereka di masa pengasingan. Mereka hidup di antara bangsa yang berbeda dengan agama dan budaya, serta menghadapi godaan untuk harus hidup sesuai dengan budaya di Babel. Tetapi dalam masa pembuangan ini, Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria, mereka adalah orang yang memiliki kualitas yang luar biasa. Dalam ayat 4 pada teks Alkitab menyatakan bahwa mereka memiliki kualitas baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik mereka adalah orang-orang muda yang tidak memiliki celah dan berperawakan baik. Dan secara non-fisik mereka adalah anak-anak muda yang berhikmat dan memiliki banyak pengetahuan. Bukan hanya kecerdasan yang mereka miliki, tetapi mereka juga memiliki kesetiaan yang kepada iman mereka ketika mereka berada di dalam tekanan dan pencobaan dalam lingkungan sosial dan politik. Termasuk ketika nama mereka dan identitas diri mereka harus diubah pada masa itu. Pemimpin pegawai istana pada saat itu mengubah nama-nama mereka. Nama Daniel diubah menjadi Belsasar, Hanania menjadi Sadrach, Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Penggantian nama ini bukan hanya sekedar untuk mengubah identitas diri mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi juga suatu upaya yang dilakukan oleh orang-orang di Babel untuk memutuskan ikatan antara Daniel dan kawan-kawannya dengan Tuhan Allah yang mereka imani. Bapak Ibu Saudara-saudari, dapat melihat betapa Daniel dan ketiga temannya ini sangat dicobai dan diuji dalam masa pengasingan ini. Tetapi di tengah pencobaan pengasingan yang mereka alami, kita dapat melihat komitmen kesetiaan mereka kepada Allah. Ketika Raja menetapkan tawaran bagi mereka untuk menikmati makanan Raja setiap harinya yang dilihat enak, tetapi pada saat itu Daniel dan teman-temannya menolak karena menganggap bahwa makanan itu bisa menajiskan diri mereka. Mereka beranggapan bahwa hal itu menajiskan karena makanan itu sebelum mereka berikan kepada Raja, mereka sudah mempersembahkan lebih dahulu kepada dewa-dewa Babel. Dan makanan itu ada daging-daging yang dianggap haram oleh orang Yahudi, sehingga kemungkinan ini dihindari oleh Daniel dan teman-temannya. Juga bahwa makanan dan minuman raja itu dihindari untuk mengantisipasi kemungkinan untuk menajiskan diri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keberanian mereka untuk berkomitmen mempertahankan nilai-nilai dari Allah itu. Meskipun mereka ada dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan dan lingkungan yang berusaha mengubah identitas diri mereka dan ingin menjauhkan mereka daripada Tuhan, tapi mereka tetap teguh. Mereka tidak mudah diombang-ambingkan dalam pencobaan dan godaan selama masa pengasingan itu. Hal ini menunjukkan bahwa kendati kita berada dalam persoalan dan lingkungan yang sangat menekan,
dan penuh dengan godaan, tapi kesetiaan kepada Tuhan masih tetap kita pertahankan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya bagi kita di saat ini, apakah perlu bisa seperti Daniel dan teman-temannya untuk setia kepada Tuhan? Itu menjadi pilihan bagi kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam minggu ini kita berpedoman dalam tema membuat hidup sehat dengan hikmat Allah. Melalui tema ini, kita harus bisa setia dan taat kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya, dengan bisa menjaga kesehatan tubuh kita sebagai bait Allah yang suci dan kudus. Dunia di saat ini penuh dengan berbagai banyak godaan dan tawaran pelayanan, di mana pada saat ini banyak tawaran dunia yang menyenangkan kita sesaat saja. Masa kini banyak produk-produk makanan, minuman instan yang ketika kita makan enak di mulut saja, tetapi ketika masuk dalam tubuh kita bisa merusak dan mengganggu kesehatan tubuh kita. Bukan hanya makanan dan minuman saja, tapi juga aktivitas dan kegiatan kita di masa kini yang penuh dengan berbagai kecanggihan teknologi yang kita lakukan. Kecanggihan teknologi ini juga menjadi suatu tawaran dunia yang memang memberikan kita kemudahan dan manfaat yang baik, tetapi di balik semuanya itu ada juga dampak negatifnya, di mana ketika teknologi mulai menggeser posisi Allah dalam kehidupan manusia, kita tidak lagi hidup berserah dan mengandalkan Allah, tetapi manusia menjadi tergantung dengan teknologi. Manusia mulai menjauh daripada Tuhan ketika handphone dan teknologi yang lainnya lebih menyita banyak waktu kita, ketika setiap hari kita bermain dan lebih tergiur dengan teknologi yang ada sebagai orang tua dan juga anak-anak, sehingga mengakibatkan hubungan dengan orang-orang yang dekat yang ada di sekitar kita menjadi renggang. Demikian juga dengan hubungan bersama dengan Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan karena lebih sibuk dengan kecanggihan teknologi saat ini daripada berrelasi dengan Tuhan dan sesama. Dan ketika manusia mulai menjauh daripada Tuhan, kita mulai melupakan ajaran Tuhan dan mengakibatkan kita salah dalam menggunakan teknologi yang ada. Kita menggunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak baik, untuk melakukan penipuan, penyebaran berita hoax, judi online, pornografi, dan hal lainnya yang menunjukkan bahwa manusia menjadi tidak takut kepada Tuhan. Jadi tawaran dan godaan ini bukan hanya merusak kesehatan fisik kita, tetapi juga kesehatan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka itu kita harus bisa mengendalikan diri dan menahan diri kita dengan meminta penyertaan hikmat Allah dalam menjalani hidup ini, agar bisa menahan diri dan membatasi diri kita dari tawaran dunia yang dapat mengganggu kesehatan jasmani dan rohani kita. Kita semua harus bisa berpikir lebih dahulu sebelum berpindah. Apakah yang kita lakukan ini baik atau tidak? Apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Untuk itu, jemaat yang terkasih, berpikirlah dalam lingkungan hikmat Allah sebelum kita berpindah, sehingga kita tetap ada di jalan yang benar. Kita semua memerlukan hikmat Tuhan untuk bisa menjaga kekudusan tubuh kita, kesehatan jasmani dan rohani tubuh ini yang adalah baik Allah. Kita menjaga tubuh ini untuk kebaikan diri kita, tetapi juga mempergunakan tubuh ini untuk pelayanan dalam memuliakan Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, seperti Daniel dan teman-temannya yang tetap setia pada Allah dalam tugas dan tanggung jawabnya yang penuh dengan cobaan dan tekanan, demikian juga kita di masa kini. Bapak Ibu para pelayan, dalam proses pelayanan pastinya ada saja godaan dan tawaran dunia yang membuat katong terkadang bingung mau pergi pelayanan atau melakukan kepentingan dunia. Bukan hanya para pelayan saja, tetapi kita semua sebagai umat dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan apapun itu, di kantor bahkan di mana saja, ketika bekerja pasti saja ada cobaan, tekanan, dan godaan yang datang menghadapi kita. Tapi bagaimana sebagai orang yang percaya, kita harus tetap setia pada Tuhan sehingga untuk mengkhianati Tuhan dan tetap teguh dalam iman pada Tuhan Allah, sehingga tidak mudah untuk diombang-ambingkan dalam iman pada Allah.
dengan tawaran-tawaran dunia yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, janganlah katong mengkhianati Tuhan hanya karena tawaran pekerjaan yang bagus dengan fasilitas yang mewah, uang yang banyak, yang hanya menjadi kesenangan semata dan membuat kita terlena dengan kesenangan itu hingga meninggalkan Tuhan Allah karena sudah mendapat kebahagiaan duniawi. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya harus bisa menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan ini, sehingga ketika kita berproses dalam hidup ini, kita semua tetap teguh iman dan memohon tuntunan hikmat Allah untuk terus berkarya dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kita semua. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ada suatu ilustrasi yang mana ada sebuah pohon yang tumbuh di tengah hutan dengan akarnya yang menjalar jauh ke dalam tanah, badannya kuat dengan juga memiliki daun yang hijau dan lebat. Suatu hari datang badai yang sangat dahsyat sehingga banyak pohon di sekitarnya rubuh dan tumbang karena dihantam oleh angin dan badai. Namun pohon satu ini tetap berdiri tegak hingga saat badai berlalu. Apa rahasia kekuatan dari pohon ini? Ternyata pohon ini sudah lama mengakar dalam tanah, mendapatkan nutrisi yang cukup dan hidup di tanah yang subur. Akarnya yang kuat telah membuatnya mampu bertahan di tengah badai. Daniel dan teman-temannya, mereka seperti pohon ini. Mereka hidup di tanah yang asing, di Babel, dikelilingi oleh pencobaan dan tekanan. Namun mereka telah mengakar dalam Tuhan seperti pohon yang kuat. Mereka tetap berdiri teguh di tengah badai dan Tuhan memberkati mereka ketika mereka ada dalam tekanan. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan hikmat yang menjadikan hidup mereka berpengetahuan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan itu adalah buah dan hasil yang diperoleh dari kesetiaan Daniel dan teman-temannya, bahwa mereka memperoleh berkat penyertaan Tuhan, di mana Hananya, Misael, dan Azaria dianugerahkan pengetahuan, kepandaian tentang tulisan-tulisan dan hikmat, sedangkan Daniel memperoleh pengetahuan dan anugerah untuk menafsirkan mimpi dan penglihatan. Bahkan di dalam ayat 20 menyatakan bahwa kecerdasan mereka ini melebihi 10 kali lipat daripada orang-orang yang berilmu di kerajaan Babel. Keberhasilan mereka ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan senantiasa menyertai orang-orang yang setia kepadanya. Kita sebagai umat Allah pun harus bisa setia seperti Daniel, harus bisa menjadi pohon yang mampu bertahan di tengah badai. Maka untuk itu kita harus berakar di dalam Tuhan dengan menjadikan Tuhan sebagai landasan iman kita yang teguh untuk hidup ini. Maka kita akan bertumbuh dan proses dalam hidup ini dengan kuat dan kokoh, tetapi katong tidak angkuh, sehingga katong tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan dunia, sehingga wujud kesetiaan pada Allah itu dapat dinyatakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan sebagai pohon yang berakar pada Tuhan, kita akan menghasilkan buah dari kesetiaan itu seperti Daniel dan kawan-kawannya yang memperoleh berkat. Maka kita juga umatnya ketika setia, bertahan di tengah pencobaan dan tetap bersandar dan beriman pada Tuhan, maka berkat penyertaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita semua. Ia akan menganugerahkan hikmatnya bagi kita untuk terus berkarya dan melayani di tengah-tengah kehidupan ini. Kita yakin bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari akan memperoleh berkat Tuhan dalam bentuk apapun itu ketika kita setia kepadanya dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup ini. Jemaat kasih Tuhan, dalam kehidupan ini jangan lupa bahwa ada saatnya kita sering diperhadapkan dengan badai kehidupan, godaan untuk mengikuti tawaran dunia dan arus dunia, tekanan untuk berkompromi dengan tawaran yang bertentangan dengan prinsip iman kita yang dapat merusak kesehatan jasmani dan rohani kita. Namun jika kita mengakar dalam hidup Tuhan dan hidup dengan hikmat yang berasal daripada Allah, kita akan seperti pohon yang kuat yang tetap berdiri kokoh dan teguh meskipun badai kehidupan menerpa.
Marilah jemaat kita belajar dari Daniel dan teman-temannya untuk hidup sehat dengan hikmat Allah, mengandalkan Tuhan dalam bertindak dan mengambil keputusan, dan hidup berlandaskan pada iman yang teguh kepada Allah. Maka kita semua akan terus hidup dan berkarya demi puji dan kemuliaan nama Allah. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.